Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani rahimakumullah, selamat berjumpa kembali. Semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan, diberi pertolongan, perlindungan, serta umur yang panjang, bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk selalu memohon pertolongan kepadanya dengan sholat dan sabar, dan itu hanya bisa dilakukan bagi orang-orang yang benar-benar serius taat kepada Allah. Namun di antara manusia ada yang memohon pertolongan kepada jin, ya, bertentangan dengan perintah Allah, sehingga mereka sebenarnya tidak mendapat pertolongan tetapi malah lebih sesat atau kesesatannya semakin bertambah. Allah telah menjelaskan, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kepada Allah dengan salat dan sabar. Yang demikian itu benar-benar berat atau sangat berat kecuali bagi orang-orang yang serius. Pada kesempatan ini, kami akan memberikan penjelasan tentang sebagian manusia memohon pertolongan kepada jin. Penjelasannya seperti berikut. Surat Al-Jin ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Artinya, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Penjelasan ayat, ada sebagian manusia yang meminta perlindungan atau pertolongan kepada beberapa jin. Permintaan bantuan dari manusia kepada jin-jin itu justru membuat jin-jin tersebut menimpakan ketakutan, kecemasan, dan kegelisahan yang lebih besar. Permohonan perlindungan yang Allah mencela orang-orang jahiliyah karenanya ini termasuk syirik akbar yang Allah tidak mengampuninya kecuali taubat nasuha. Ayat ini mengandung peringatan keras terhadap permintaan pertolongan kepada para tukang sihir, dukun, dan orang-orang seperti mereka. Memohon pertolongan kepada jin itu akan menjadi lebih sesat. Alam taro ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bihi wa yuridu syaitanu ayyudillahum dolalam ba'ida. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada tauhid, padahal mereka telah diperintah mengingkari tauhid itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka
dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. An-Nisa 60. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, demikian tadi ayat yang kami aturkan tentang manusia yang memohon pertolongan kepada jin, dan manusia itu sebenarnya tidak akan mendapat pertolongan dari jin, tetapi malah bertambah sesat, dan kesesatan itu melupakan manusia karena jin yang menjadi setan itu akan menyesatkan manusia dengan manusia itu memandang kemaksiatan menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjanjikan kalau manusia itu mau minta tolong kepada Allah dengan sabar, dengan sholat, serta keseriusan, maka akan diberi pertolongan yang dimohonnya. Tentu itu tidak termasuk urusan yang gampang atau yang mudah. Hal itu benar-benar diingatkan oleh Allah, hal itu adalah sangat berat, kecuali orang-orang yang serius. Ikhwani fiddin rahimakumullah, meski jin itu termasuk makhluk gaib, namun tidak mampu atau tidak bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Setan tidak mampu mencuri berita langit. Wa anna lamasnas samaa fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuba. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Al-Jin ayat 8. Penjelasan ayat, dan sesungguhnya kami telah mencari kabar langit, lalu kami dapati langit itu penuh dengan penjaga-penjaga yang kuat dari golongan malaikat yang menjaganya dari curi dengar yang kami lakukan, dan dipenuhi dengan panah api yang dilemparkan kepada siapa saja yang mendekatinya. Setan atau jin tidak mampu mengetahui yang gaib. Falamma qadayna alaihil mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atahu falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adabil muhin. Artinya, maka tatkala kami telah menetapkan kematian Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Saba 14. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bahwa jin itu benar-benar tidak mampu mengetahui hal-hal yang gaib, termasuk berita-berita langit, kecuali Allah mengizinkannya. Pada kesempatan ini kami akan mengaturkan proses pencurian berita langit yang dilakukan oleh jin, namun sebenarnya jin itu tidak mampu mencurinya karena penjaga-penjaga berita langit itu sangat ketat, sangat disiplin, sangat serius dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Hal yang demikian itu kami jelaskan seperti berikut. Peristiwa terjadinya pencurian berita langit. Idza qadallahu al-amra fis samai darabatil malaikatu bi ajnihatiha
khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwanin fa'idha fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu lillazi qalal haqqa wa huwal aliyyul kabir. Artinya ketika Allah menetapkan suatu urusan di langit, malaikat lantas meletakkan sayapnya dalam rangka tunduk pada perintah Allah. Firman Allah yang mereka dengarkan itu seolah-olah seperti suara gemerincing rantai di atas batu. Hal ini memekakkan mereka. Apabila rasa takut telah dihilangkan dari hati mereka, mereka mengucapkan apa yang telah difirmankan oleh Rob kalian. Mereka menjawab perkataan yang benar. Dia maha tinggi lagi maha besar. Hadis lanjutan. Wa yasma'uha mustariqus sam'i wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din. Wa wasofa Sufyanu bikaffihi faharofaha wa baddada baina asobi'i. Wa yasma'ul kalimata wa yulqiha ila man tahtahu thumma yulqihal akharu ila man tahtahu hatta yulqiyaha ala lisanis sakhir awil kahin. Artinya, setan-setan menyadap berita itu pun mendengarkan berita itu. Para penyadap berita itu posisinya saling bertumpuk-tumpukan. Sufyan menggambarkannya dengan memiringkan telapak tangannya dan merenggangkan jari-jarinya. Jika setan yang di atas mendengar berita itu, maka segera disampaikan kepada setan yang berada di bawahnya. Kemudian yang lain juga menyampaikan kepada setan yang berada di bawahnya hingga sampai kepada tukang sihir dan dukun. Masih hadis lanjutan. Farubama adraka syihabu qabla an yulqiyaha warubama alqaha qabla an yudrikahu fayakdzibu maha mi'ata kadbatin fayuqalu alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza kadza wa kadza fayusaddaqu bidilkal kalimati alati sami'a minas sama'. Terkadang setan penyadap berita itu terkena api sebelum sempat menyampaikan berita itu. Terkadang pula setan itu bisa menyampaikan berita itu sebelum terkena api. Lalu dengan berita yang didengarnya itulah tukang sihir atau dukun membuat 100 kedustaan. Orang-orang yang mendatangi tukang sihir atau dukun pun mengatakan, bukankah pada hari ini dan itu dia telah mengabarkan kepada kita bahwa akan terjadi demikian dan demikian? Akibatnya tukang sihir dan dukun itu pun dipercaya karena satu kalimat yang telah didengarnya dari langit. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang proses pencurian berita langit oleh jin atau yang bisa disebut setan. Namun jin atau setan itu sebenarnya tidak mampu mencurinya. Kemudian berita-berita langit itu yang bisa didengar oleh jin dan atau setan, namun itu hanya sangat sedikit dan tidak utuh. Kemudian disampaikan kepada manusia, terutama yang disebut dengan paranormal, dukun, orang pinter, atau yang lain, dalam keadaan berita yang benar-benar kurang banyak, kemudian disempurnakan oleh jin atau setan itu dengan kalimat-kalimatnya sendiri yang penuh dengan kebohongan. Namun
ada yang mencocokinya atau yang sesuai, hal itu hanya sedikit setelah dipoles oleh jin atau setan dan dianggap oleh para dukun, paranormal, dan orang pintar serta yang lain dianggap menjadi berita kebenaran hingga dipercayai oleh sebagian manusia, dan padahal itu yang sebenarnya adalah berita bohong atau dusta. Ikhwani fiddin rahimakumullah, untuk selanjutnya kami haturkan akibat mempercayai apa yang disampaikan atau kata-kata yang berasal dari dukun, paranormal, orang pintar, atau yang lain. Penjelasannya seperti berikut. Akibat mempercayai dukun, paranormal, orang pintar. 1. Sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu sholatu arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Hadis riwayat Muslim. 2. Dinyatakan telah mengingkari Al-Quran. Man ata kahinan aw arafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya, maka ia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Muhammad SAW. Hadis riwayat Ahmad. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang di antara manusia memohon pertolongan kepada jin bukan kepada Allah, padahal Allah memerintahkan untuk selalu memohon pertolongan itu dengan sholat dan sabar hanya kepadanya. Namun sebagai manusia ada yang tidak mentaati. Semoga kita semuanya dimasukkan ke dalam hamba-hambanya yang taat dan soleh. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.